وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Fajr, dan telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya tentang surat Al-Fajr, di mana surat Al-Fajr memiliki 3 makna atau menyebutkan tentang 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang umat-umat terdahulu yang mereka besar dan mereka umat-umat yang hebat. Tetapi ketika mereka kufur kepada Allah Ta'ala, Allah binasakan mereka. Dan itu telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian pembahasan yang kedua tentang karakter manusia. Dan nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Kemudian yang ketiga tentang kejadian setelah hari kiamat ditegakkan. Bagaimana nanti ketika di padang mahsyar sampai akhirnya nanti orang itu masuk ke surga dalam kondisi mereka diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jadi ada 3 pembahasan di dalam surat Al-Fajr. Pembahasan yang pertama telah kita sebutkan berkaitan tentang umat-umat terdahulu, di mana mereka adalah umat-umat yang kuat, umat-umat yang memiliki fisik yang sangat besar. Dan telah Allah sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa di antara umat-umat yang Allah sebutkan, pertama adalah kaum Ad, yang mereka memiliki ibu kota di negara mereka namanya Iram. Dan Iram adalah sebuah negeri yang sangat indah, memiliki tiang-tiang yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua Allah sebutkan kaum Tsamud, di mana kaum Tsamud ini mereka memecah batu-batuan, kemudian dibikin sebuah rumah, bahkan mereka bisa memahat gunung yang sangat besar, kemudian dibikin sebuah istana yang sangat indah. Kemudian ketiga Allah telah sebutkan tentang Fir'aun, di mana Fir'aun memiliki piramid-piramid yang besarnya luar biasa. Mereka orang-orang yang hebat ini, orang-orang yang besar-besar ini, ketika mereka berbuat dosa dan maksiat, akhirnya Allah binasakan mereka. Kalau seandainya mereka saja yang hebat-hebat, mereka yang besar-besar fisik mereka, memiliki kekuatan yang dahsyat, Allah hancurkan mereka karena dosa-dosa mereka, apalagi kita. Kita makhluk yang sangat lemah. Kita manusia yang sangat pendek, manusia yang sangat lemah. Kita berbeda dengan umat-umat terdahulu. Kalau Allah ingin menghancurkan kita, itu sangat mudah sekali bagi Allah Ta'ala. Kemudian pembahasan yang kedua yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr ayat ke-15 sampai 20. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ.
Sedangkan manusia ketika mereka diuji oleh Allah dengan kenikmatan, sehingga Allah muliakan mereka di dunia. Allah berikan kepada mereka banyak kenikmatan di dunia. Fayaqulu rabbi akraman, maka dia akan mengatakan Tuhanku telah memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedangkan ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesempitan, sehingga Allah sempitkan rizkinya, maka orang itu akan mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan saya. Kalla, sekali-kali tidak, yaitu anggapan seperti ini itu keliru. Balla tukrimunal yatim, bahkan kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak mengarahkan manusia untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklal lamma, dan kalian memakan harta warisan dengan cara rakus, bahkan menzalimi pihak yang lain. Wa tuhibbunal mala hubban jammah, dan kalian sangat mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa. Ayat ini yang kita sebutkan ini membicarakan tentang karakter manusia. Jadi karakter manusia ini akan disebutkan oleh Allah di sini, dan itu nanti kita pun akan faham. Dan rupanya kita pun juga nanti seperti itu juga, kecuali bagi orang-orang yang berjuang untuk merubah karakter dengan ilmu yang dia miliki. Kalau kita perhatikan di sini, karakter manusia itu apa sih karakternya itu? Mereka itu memiliki karakter bahwa dunia itu sebagai patokan kemuliaan seseorang. Itu patokan mereka. Sehingga kita menilai manusia itu manusia yang hebat, manusia yang rendah, itu patokannya dunia. Siapa yang mendapatkan dunia seperti harta, tahta, wanita, berarti dia itu manusia mulia. Bahkan sampai orang itu beranggapan kalau Allah mencintai orang itu, sehingga patokan kecintaan Allah kepada seorang hamba itu patokannya dunia. Tapi ketika ada seorang hamba yang hidupnya payah di dunia, rizkinya sempit, demikian juga jabatannya rendah, maka orang beranggapan orang ini adalah orang yang rendah, orang yang hina. Bahkan Allah telah menghinakan dia. Dan itu apa? Dan itu pikiran kita semua seperti kacamata kita seperti itu. Sehingga karakter manusia, dan itu harus kita rubah. Ini penyakit. Karakter manusia ini penyakit, yaitu ketika kita jadikan dunia sebagai standar kemuliaan. Sehingga siapa yang memiliki dunia, maka dia mulia dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Tapi siapa yang dia itu dunianya rendah, berarti dia itu orang yang rendah. Dan itu penilaian yang keliru. Ini karakter yang keliru orang seperti ini. Dalam penilaian itu keliru. Yang perlu kita fahami bahwa manusia paling mulia di hadapan Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga ketakwaan itu merupakan standarisasi orang itu mulia atau tidak. Sehingga standarisasi orang itu mulia atau tidaknya itu adalah ketakwaan dia. Semakin orang itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, berarti dia itu semakin mulia derajatnya. Semakin dia berbuat dosa dan maksiat, maka dia itu semakin rendah derajatnya. Sehingga manusia yang paling tinggi derajatnya itu adalah orang yang semakin dekat kepada Allah Ta'ala, orang yang semakin menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Itu para nabi dan rasul, mereka adalah manusia-manusia mulia, mereka manusia terbaik. Dan kenapa mereka itu menjadi manusia terbaik? Karena penghambaan diri mereka kepada Allah sempurna. Sehingga manusia itu, karakter mereka itu, aslinya itu, semakin mereka merendahkan diri kepada Allah Ta'ala, semakin mereka itu menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala, semakin mereka itu menghambakan diri mereka kepada Allah Ta'ala, maka mereka itu semakin mulia. Itu timbangan yang benar. Sehingga kalau kita ingin menimbang manusia itu mulia atau tidaknya, patokannya itu ketakwaan. Patokannya itu adalah penghambaan diri dia kepada Allah Ta'ala. Sehingga Nabi dan Rasul, mereka manusia yang terbaik
Dan julukannya apa Nabi dan Rasul itu? Abdullahi wa Rasuluhu. Nabi dan Rasul itu mereka adalah hamba Allah dan Rasulnya, hamba. Dan mereka ketika dijuluki dengan seorang hamba, mereka itu manusia mulia. Sehingga perlu kita fahami di sini bahwa karakter manusia yang ada dalam diri kita itu harus kita rubah. Yaitu karakternya apa? Kita itu sering menilai orang menjadi mulia atau rendah itu dengan dunia yang ada. Sehingga seakan-akan dunia itu sebagai patokan kemuliaan seseorang, dan itu karakter yang keliru. Walaupun kita pun juga menilai seperti ini. Kita semuanya mungkin jatuh juga sebenarnya, karena kita semuanya ada. Karakter ini semuanya menempel dalam diri kita. Manusia itu semuanya karakternya seperti itu. Dia menilai dunia itu segalanya, dunia itu sebagai timbangan. Semua kita pasti seperti itu. Kecuali orang-orang yang berusaha merubah dirinya. Semakin banyak ilmu agama yang kita pelajari, akhirnya nanti akan bergeser dari karakter yang satu, yaitu karakter yang pertama yang kita itu dulunya menilai dunia itu sebagai patokan kemuliaan seseorang. Akhirnya setelah itu kita akan mulai bergeser, berubah. Setelah itu kita bisa mendudukkan bahwa rupanya yang benar, timbangan kemuliaan seseorang itu ada pada ketakwaan mereka. Sehingga setelah itu dia akan berjuang menjadi orang yang paling mulia. Dengan cara apa? Dengan cara dia itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka di sini Allah Ta'ala menyebutkan di antara karakter manusia, dan itu semuanya ada di kita. Semua kita ada, karena ketika Allah Ta'ala mengatakan fa'ammal insan, al-insan itu menunjukkan keumuman. Berarti menunjukkan apa? Semua manusia pasti karakternya seperti ini. Semua kita pasti karakternya seperti ini, sehingga kita itu pasti yaitu menganggap bahwa dunia itu timbangan kemuliaan. Allah Ta'ala juga sebutkan karakter ini di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-55 sampai 56. Allah Ta'ala berfirman, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin. Apakah orang-orang itu menganggap bahwasanya ketika ada seseorang yang kami karuniakan harta dan anak, nusari'u lahum fil khairat, mereka itu orang-orang yang kami berikan banyak kebaikan. Allah Ta'ala mengatakan bala yash'urun, bukan, enggak seperti itu maksudnya. Sehingga apa? Harta, demikian juga tahta, demikian juga wanita dan anak, itu semuanya bukan timbangan kalau mereka itu orang yang dimuliakan sama Allah Ta'ala. Sehingga dunia, kenikmatan dunia itu semuanya ujian. Semuanya ujian. Allah akan timpakan ujian itu kepada siapa saja. Bukan hanya Allah itu akan menguji itu cuma orang-orang yang tidak Allah cintai saja. Maka ketika ada seseorang dia itu disempitkan hartanya, rizkinya, bukan berarti Allah itu menghinakan dia. Maka timbangan manusia ketika sering menilai seseorang dengan penilaian seperti itu adalah timbangan yang keliru. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman di sini tentang bagaimana tolak ukur manusia, dan kita semuanya seperti itu. Kita menilai seseorang itu bagaimana kita ini. Allah Ta'ala berfirman fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ketika manusia dia diuji oleh Allah, ujiannya apa? Fa'akramahu, Allah muliakan dia di dunia. Wa na'amahu, dan Allah berikan banyak kenikmatan. Fayaqulu rabbi akraman, maka orang itu akan beranggapan Tuhanku telah memuliakan saya, Tuhanku telah mengagungkan saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Tetapi ketika orang itu diuji dengan kesempitan sehingga rezekinya disempitkan sama Allah Ta'ala, fayaqulu rabbi ahanan, maka orang itu akan mengatakan Tuhanku telah menghinakan saya. Kalla, maka Allah Ta'ala bantah, tidak, sama sekali tidak seperti ini. Al-Imam Al-Kathir ketika menyebutkan ayat ini beliau mengatakan yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman munkiran alal insan fi i'tiqadihi, Allah mengingkari keyakinan setiap orang, yaitu kita semualah, kita juga meyakini seperti itu. Allah mengingkari keyakinan setiap orang idza wassa'allahu alaihi fir rizqi, bahwa orang ketika Allah lapangkan rizkinya berarti orang itu telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Fayataqidu anna dzalika minallahi ikramun lahu, dia meyakini bahwa kelapangan rizki yang Allah berikan kepadanya
sebagai bentuk sebagai tanda kalau Allah itu memuliakan dia. Walaysa kadzalik, kata beliau mengatakan, dan enggak seperti ini, keliru ini patokan seperti ini. Bal huwa ibtila'u wa imtihan, itu semuanya berupa ujian. Yaitu orang ketika diberikan kelapangan rizki, itu ujian dari Allah Ta'ala. Wa kadzalika fil janibil akhar, kemudian ada juga orang yang lain yang ketika disempitkan rizkinya, idza talahu wa amtahanahu wa dayyaqa alaihi fir rizki. Ketika Allah sempitkan rizkinya, ya taqidu anna dzalika minallahi ihanatun lahu. Dia menyangka, dia mengira bahwa Allah telah menghinakan orang itu. Maka Allah Ta'ala jawab mengatakan kalla. Maksudnya apa kalla ini? Laisal amru kama zaima. Perkara yang benar tidak seperti apa yang dianggap oleh manusia. La fi hadza wa la fi hadza. Bukan yang ini, bukan yang itu. Semuanya keliru. Jadi dia mengatakan bahwa rizki dunia itu sebagai tolak ukur kalau Allah memuliakan dia. Keliru. Kesempitan rizki sebagai tanda kalau Allah itu sedang menghinakan orang itu. Keliru juga. Fa innallaha yu'til mala man yuhibbu wa man la yuhib. Kenapa? Karena Allah akan memberikan harta dunia kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang tidak Allah cintai. Wa yudayyiqu ala man yuhibbu wa man la yuhib. Demikian juga Allah akan menyempitkan rizki kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang Allah tidak cintai. Wa innamal madaru fi dzalika ala ta'atillah fi kullin minal halaini. Yang menjadi patokan itu bukan rizkinya yang lapang atau rizkinya yang sempit, bukan itu. Yang menjadi patokan kemuliaan seseorang di hadapan Allah Ta'ala. Yaitu patokannya apa? Patokannya itu sikap kita ketika kita kaya itu apa sikap kita? Sikap kita ketika kita miskin itu apa? Itu patokan kebaikan seseorang. Bukan kayanya, bukan miskinnya. Kaya dan miskin bukan patokan. Kalau yang kaya berarti dia itu mulia, yang miskin dia berarti hina, bukan. Tetapi patokan kebaikan seseorang itu sikap dia ketika kaya itu apa? Sikap dia ketika miskin itu apa? Itu patokannya. Jika dia bisa bertakwa kepada Allah Ta'ala ketika miskin dan kaya, maka itu semuanya mulia. Idza kana ghaniyan bi an yashkurullaha ta'ala ala dzalika. Jika dia itu sedang kaya, maka hendaknya dia itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syukur itulah yang menunjukkan dia itu mulia, bukan kayanya. Wa idza kana faqiran bi an yasbir. Ketika dia itu miskin, maka sabar. Ketika dia itu bersabar, sabar dia itu yang menunjukkan kemuliaan. Sehingga maksudnya di sini itu intinya yang menjadi tolak ukur seseorang itu mulia di hadapan Allah maupun tidak itu bukan kayanya, bukan miskinnya. Kaya Allah berikan kepada yang Allah cintai dan yang tidak Allah cintai. Banyak orang-orang yang Allah cintai kaya raya, banyak juga. Banyak juga orang-orang yang paling Allah benci kaya raya juga mereka. Demikian juga kesempitan rizki, Allah juga timpakan ujian itu kepada orang yang Allah cintai. Demikian juga orang yang Allah murkai. Banyak juga orang yang miskin itu adalah orang-orang yang soleh. Demikian juga banyak juga orang-orang miskin itu adalah orang pelaku dosa dan maksiat. Sehingga apa? Sehingga itu bukan tolak ukur. Kaya dan miskin itu bukan tolak ukur. Tetapi yang menjadi tolak ukur itu adalah ketakwaan. Orang yang paling bertakwa, takwa ketika dia kaya, dan takwa ketika dia itu miskin. Ketika dia diuji dengan kekayaan, maka dia itu bisa bersyukur. Bertakwa kepada Allah dengan cara bersyukur. Ketika orang itu ditimpa dengan kemiskinan, dia bertakwa kepada Allah dengan cara bersabar. Syukur ketika dia kaya dan sabar ketika dia miskin, itulah yang menunjukkan ketakwaan seseorang, kehebatan seseorang. Tolak ukur manusia yang hebat ini yang di sini. Bukan karena kayanya, bukan karena miskinnya. Oleh itu kalau kita perhatikan di banyak ayat, Allah Ta'ala sering sekali memberikan kenikmatan kepada orang-orang kafir. Bahkan orang-orang kafir itu banyak mendapatkan kenikmatan mereka ini. Demikian juga Allah Ta'ala menguji orang-orang mukmin dengan banyaknya kesempitan rezeki mereka. Bahkan kebanyakan pengikut para nabi dan rasul itu orang-orang lemah. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, itu malah menjadi pengikut para nabi dan rasul. Oleh itu Abu Sufyan ketika ditanya sama Heraklius, siapa pengikutnya Muhammad? Maka Abu Sufyan mengatakan, yaitu ditanya apakah yang menjadi pengikut Muhammad itu du'afa'uhum, orang miskinnya kalian atau orang kayanya kalian? Maka Abu Sufyan mengatakan bal du'afa'una, orang-orang miskin di antara kami yang menjadi pengikut Muhammad.
bukan tokoh-tokohnya. Maka Heraklius mengatakan wa kadzalika atba'ur rasul. Itulah pengikut para nabi dan rasul. Sehingga menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa banyak juga para rasul, demikian juga orang-orang mukmin yang beriman kepadanya, Allah sempitkan rezekinya. Demikian juga banyak juga orang-orang kafir yang berbuat dosa dan maksiat, Allah lapangkan rezekinya. Sehingga menunjukkan kekayaan, kemiskinan itu bukan patokan seseorang itu mulia di hadapan Allah atau tidak. Yang menjadi patokan seseorang itu mulia di hadapan Allah Ta'ala itu adalah ketakwaan. Takwa ketika kita miskin dan takwa ketika kita kaya itu yang terbaik. Oleh itu Rasulullah SAW beliau menyebutkan tentang hebatnya orang muslim, hebatnya orang-orang mukmin. Rasulullah SAW mengatakan ajaban li amril mukmin, sangat menakjubkan perkaranya orang mukmin. Yaitu orang mukmin itu indah sekali, karakter dia itu baik. Inna amrohu kullahu lahu khair, karena perkara orang mukmin semuanya kebaikan. Orang mukmin itu semuanya baik, karakter mereka. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan itu enggak mungkin terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Yang bisa seperti itu hanya orang mukmin saja, orang kafir enggak bisa. Pelaku dosa dan maksiat enggak bisa seperti itu. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Orang mukmin itu kalau ditimpa kenikmatan dia bersyukur. Dan syukur dia lebih baik bagi dia daripada kekayaan yang dia miliki. Yaitu dia bersyukur, syukur dia itu lebih mulia daripada kekayaan dia. Wa in asabathu dharra sabara. Ketika dia itu ditimpa dengan kesempitan rezeki, maka dia itu bersabar. Fakana khairan lahu, dan sabar dia itu lebih baik bagi dia. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita ini, manusia, kehidupan kita di dunia itu, kita nggak akan lepas dari dua kondisi. Atau kalau kita katakan, kita itu nggak akan lepas dari tiga kondisi kita ini. Di dunia itu kita akan menjalani tiga kondisi, yaitu tiga keadaan. Di mana setiap keadaan itu Allah akan melihat bagaimana sikap kita. Jika kita itu benar bersikap dalam tiga keadaan ini, berarti kita itu menjadi orang yang paling bahagia. Oleh itu kunci kebahagiaan itu cuma tiga. Kalau kita mendapatkan tiga ini, berarti kita itu hidup kita bahagia. Apa kunci kebahagiaan itu? Yang dinamakan dengan miftah sa'adah. Yang dinamakan dengan miftah sa'adah, kunci kebahagiaan. Apa itu kunci kebahagiaan itu? Idza u'tiya syakara. Yang pertama, jika kita mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur. Ini keadaan yang pertama, dan pasti kita akan melewati ini. Pasti kita akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur. Wa idza betuliya sabara. Yang kedua, kalau kita diuji dengan yaitu ujian malapetaka, maka kita itu bersabar. Dan itu pasti akan kita rasakan. Enggak mungkin kita itu nikmat terus, enggak mungkin. Ada kalanya kita akan diuji dengan kesempitan. Kemudian ketiga yang akan kita lalui juga itu wa idza aznaba astaghfara. Kalau kita jatuh dalam dosa dan maksiat, segera kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Tiga ini, kalau kita punya tiga ini, syukur ketika mendapatkan kenikmatan, sabar ketika mendapatkan musibah. Yang ketiga, dan kita istighfar kepada Allah kalau kita itu jatuh dalam dosa dan maksiat. Siapa yang punya tiga ini, maka dia itu memiliki kunci-kunci kebahagiaan. Oleh itu kunci kebahagiaan itu yang di situ. Maka itu kekayaan dan kemiskinan itu bukan standarisasi orang itu bahagia. Apakah jaminan kalau orang kaya itu mesti bahagia? Banyak juga yang stres orang yang kaya raya. Apakah jaminan kalau orang miskin itu pasti mereka itu sedih, pasti mereka itu hidupnya itu penuh dengan ujian, malapetaka? Banyak juga orang yang miskin itu bahagia mereka. Sehingga bahwa kekayaan, kemiskinan bukan tolak ukur orang itu bahagia atau tidak. Kebahagiaan itu tolak ukurnya adalah sikap kita ketika kita kaya itu seperti apa, dan sikap kita ketika kita miskin itu seperti apa. Ketika kita ditimpa kenikmatan, kita bisa bersyukur, kita tidak sombong, kita tidak congkak, maka berarti itu orang itu hebat. Orang itu akan bahagia. Demikian juga kalau Allah menimpakan kepada kita musibah, baik rezeki kita disempitkan, baik penyakit atau yang lainnya, kita bersabar. Maka sabar kita itu sebagai tanda kebahagiaan kita. Kita akan bahagia. Sehingga kita melewati semua ini, kita itu akan bahagia. Dengan cara apa? Kita jalankan tiga perkara itu. Sabar ketika ditimpa musibah, bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, dan kita itu bertaubat kepada Allah Ta'ala ketika kita itu jatuh dalam dosa dan maksiat. Nah itu ketika orang itu kaya atau miskin, di hadapan Allah itu nggak ada bedanya kaya dan miskin.
Kenapa? Semuanya itu hanya ujian. Orang diberikan kekayaan yaitu ujian. Orang ditimpa kemiskinan yaitu ujian. Jangan sampai kita itu merasa, dan itu mungkin kita semuanya perasaan seperti itu. Kalau kita sedang ditimpa dengan malapetaka, kita itu seakan-akan sedang diuji sama Allah Ta'ala. Tapi kalau kita itu mendapatkan kenikmatan, kita itu nggak sedang diuji kita ini. Dan itu anggapan yang keliru. Banyak orang-orang itu yang datang ke saya, dia sering mengadulah, curhat lah. Dia sering curhat masalah keluarga, problematika keluarga, sering curhat masalah rezeki, dan yang lainnya lah, masalah bisnis dan yang lainnya. Terkadang saya tegur orang-orang seperti itu. Yaitu orang datang mengatakan, Ustaz, saya sedang diuji sama Allah Ta'ala. Apa ujiannya itu? Saya sedang tengkar sama istri saya. Sampai akhirnya sudah kayak di ujung tanduk lah keluarga saya ini. Maka saya sering katakan, kamu ketika senang sama istri kamu itu pun sudah diuji. Anda itu sedang diuji juga gitu. Jangan beranggapan ujian itu ketika saya itu tengkar sama istri gitu. Ketika keluarga saya berantakan, itu saya sedang diuji. Tapi ketika saya itu sedang bahagia, itu saya nggak diuji sama Allah Ta'ala. Keliru anggapan seperti ini. Anda ketika bahagia sama istri pun Anda sedang diuji sama Allah Ta'ala. Sehingga apa? Anda ketika bahagia ya diuji, Anda ketika sedih karena keluarga ini sedang di ujung tanduk, itu juga ujian juga. Ada orang yang datang mengatakan, ya, Ustaz, saya sedang diuji sama Allah Ta'ala dengan bisnis saya lagi ancur-ancuran ini. Saya tegur, kamu itu ketika kaya raya pun juga diuji sama Allah Ta'ala. Jangan beranggapan ujian itu ketika saya sempit, ujian itu ketika saya miskin, ketika saya itu sakit, ketika saya itu sedang sedih, itu ujian. Anda ketika kaya, Anda ketika bahagia, Anda ketika sehat, itu juga diuji sama Allah Ta'ala. Anda itu juga diuji. Sehingga apa? Semua perbuatan Anda itu ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa? Untuk ujian. Sehingga apa? Semua yang akan kita jalani itu semuanya ujian dari Allah Ta'ala. Sedang kaya atau sedang miskin. Sedang sehat maupun sedang sakit. Sedang bahagia atau sedang sedih. Itu semuanya ujian dari Allah Ta'ala. Jangan pernah kita itu merasa ujian itu kalau kita itu sedang sedih. Ujian itu kalau kita sedang sakit. Ujian itu kalau kita itu sedang miskin. Tapi ketika kita kaya raya, ketika kita sehat, ketika kita bahagia, kita itu sedang di puncak-puncak. Dan kita itu nggak diuji sama Allah Ta'ala. Dan itu keliru. Dan hampir semua kita anggapannya seperti itu. Semua kita itu tidak pernah beranggapan kalau kekayaan itu ujian. Kapan kita itu akan menganggap itu ujian kalau kita itu miskin? Sehingga seringnya itu, coba kita, insya Allah kita juga merasakan, kita mungkin juga mengamalkan itu juga. Coba ya kita, kapan kita itu bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala? Kita berdoa sampai kita nangis di hadapan Allah itu kapan? Kebanyakan kita itu berdoa kepada Allah kalau kita itu lagi diuji dengan kesempitan. Bisnis kita hancur-hancuran, sampai akhirnya kita nangis, sampai sholat malam, sampai kita nangis di hadapan Allah Ta'ala. Ketika kita ditimpa penyakit sampai penyakitnya fatal, ya mungkin dokter mengatakan ini penyakit nggak sembuh ini. Sampai akhirnya setelah itu apa? Kita bangun sholat malam, kita minta doa sama Allah sampai nangis kita ini. Ketika kita punya keluarga yang sedang di ujung tanduk sampai istri masalah, anak masalah, kita sering bangun sholat malam untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita sedang diuji sama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Tidak ada cara kecuali kita bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Pertanyaan, kemana Anda ketika Anda itu kaya? Apakah Anda merasakan juga ketika Anda kaya itu Anda doanya sampai nangis-nangis di hadapan Allah Ta'ala? Gak pernah kita. Mungkin kita sudah gak pernah sholat malam lagi kalau kita kaya kan itu. Ketika kita sedang sehat-sehat seperti ini, kapan Anda itu berdoa sama Allah Ta'ala? Mungkin kita pun gak kenal sama Allah Ta'ala ketika kita sehat kan itu. Kapan kita kenalnya itu? Kalau sudah opnam di rumah sakit baru kita ingat sama Allah Ta'ala. Tapi ketika kita itu masih sehat-sehat seperti ini, kita lupa dengan Allah Ta'ala. Dan banyak kita yang seperti itu. Kapan kita itu akan minta sama Allah Ta'ala, kita berdoa di hadapan Allah sampai nangis, kalau kita itu sedang diuji dengan kesempitan. Tapi kalau kita itu sedang kaya raya, kita sedang di puncak karir, kita lupa dengan Tuhan kita. Coba kita itu berjuang untuk sama posisi kita di hadapan Allah ketika kita kaya atau kita miskin. Ketika kita miskin sampai kita nangis berdoa sama Allah Ta'ala, demikian juga ketika kita kaya, kita nangis juga berdoa di hadapan Allah. Kita minta supaya kita itu selamat ketika dapat ujian kekayaan seperti ini. Kalau orang bisa seperti itu luar biasa. Nah itu para sahabat yang mereka itu orang-orang mulia. Dan mereka itu sangat tahu ujian dari Allah Ta'ala.
Sehingga ketika mereka itu kaya raya, mereka itu malah takut mereka itu. Sampai mereka itu menangis di hadapan Allah Ta'ala ketika mereka itu kaya raya. Bukan seperti kita, karena karakter kita kan semuanya kan ya kita tahulah itu. Kalau kita lagi butuh sama Allah, baru kita itu minta. Tapi kalau kita sudah nggak butuh sama Allah Ta'ala, kita setelah itu hilang lah. Kita nggak kenal Tuhan kita itu. Dan kebanyakan kita ya seperti itu. Kalau kita lihat para sahabat, mereka itu orang-orang yang kaya raya, tetapi mereka itu malah menangis ketika mereka itu di puncak ekonomi mereka. Abdurrahman bin Auf, kalau kita melihat sosok beliau, dan insya Allah kita semuanya tahu siapa beliau. Abdurrahman bin Auf itu orang yang kaya raya, dan dermawannya luar biasa beliau, sampai kekayaan beliau itu luar biasa. Beliau itu suatu ketika puasa sunnah, puasa Senin Kemis, istrinya itu menyiapkan makanan untuk buka puasa. Akhirnya ketika mau buka puasa, beliau itu melihat di meja makan itu penuh dengan makanan. Akhirnya beliau itu ketika melihat makanan yang melimpah ini, malah beliau itu menunduk. Yaitu malah beliau itu menangis. Beliau itu malah menangis ketika beliau itu melihat makanan yang banyak seperti ini. Akhirnya setelah itu ditanya sama istrinya, "Wahai suamiku, ada apa?" gitu loh. "Kenapa kok malah menangis?" gitu loh. Kan ini kan buka puasa itu kan termasuk waktu kita untuk gembira dan bahagia. Maka beliau mengatakan, "Saya ketika melihat makanan sebanyak ini, yang saya ingat itu cuma teman-teman saya, teman-teman seperjuangan saya. Hamzah, yaitu teman saya, meninggal dunia dalam kondisi dia belum merasakan hasil dari perjuangan dia. Demikian juga Mus'ab bin Umair meninggal dunia, belum merasakan bagaimana hasil dari perjuangan dia. Sampai akhirnya ketika mati, meninggal dunia, sampai Mus'ab bin Umair tidak punya kain. Kalau digunakan untuk menutup kepalanya, kakinya tersingkap. Kalau digunakan untuk menutup kakinya, kepalanya tersingkap. Akhirnya Rasulullah mengatakan, tutupkan untuk kepalanya, kainnya, kain kafannya, sedangkan kakinya ditutup dengan daun-daunan. Akhirnya apa kata Abdurrahman bin Auf? Banyak sekali teman-teman seperjuangan saya tidak merasakan kenikmatan seperti ini. Dan saya takut kenikmatan yang Allah berikan kepada saya ini adalah kenikmatan yang disegerakan. Yaitu kayak di istidraj, di lulu kita sama Allah Ta'ala, dikasih semua sama Allah Ta'ala di dunia, tetapi nanti di hari kiamat gak mendapatkan bagian. Akhirnya setelah itu Abdurrahman bin Auf kemudian setelah itu tambah lagi menangisnya. Setelah itu beliau keluar rumah dan gak jadi makan beliau ini. Siapa orang yang menangis ini? Orang-orang yang kaya raya gitu. Nah itu apa? Orang kalau miskin itu nangis itu wajar gitu. Orang ketika miskin dia nangis di hadapan Allah Ta'ala ketika berdoa itu semua orang bisa. Semua orang bisa mengamalkan itu karena itu karakter kita semua gitu. Kalau kita lagi butuh sama Allah Ta'ala, kita bersimpuh sampai nangis-nangis di hadapan Allah Ta'ala. Kita semuanya seperti itu. Tapi coba kita belajar sekarang, kita mulai berubah. Karakter kita rubah. Coba kalau kita itu kaya, kita itu doanya sampai nangis kepada Allah Ta'ala. Doa apa? Supaya Allah memberikan kepada kita syukur. Kita bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi kita minta doa untuk kita itu lepas dari kemiskinan, sama dengan kita itu doa ketika kita itu pengen lepas dari fitnah berupa kekayaan. Kita pengen selamat ketika kita itu diuji dengan kemiskinan, kita itu bisa sabar, dan ketika kita itu diuji dengan kekayaan, kita bisa bersyukur. Baik itu Nabi Sulaiman ketika beliau diberikan oleh Allah Ta'ala kenikmatan yang luar biasa, Nabi Sulaiman ini. Sampai beliau bisa bahasa binatang, sampai Nabi Sulaiman bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba dalam sekejap mata. Nabi Sulaiman ketika mendapatkan kenikmatan yang seperti ini, apa keduanya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta aliyya. Tuhanku, tolong bantu aku. Bantu aku untuk bisa bersyukur kepada Engkau akan karunia seperti ini. Yaitu apa? Kita itu minta sama Allah Ta'ala, kita bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala ketika kita kaya. Kita bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala ketika kita itu sehat. Kita bersimpuh di hadapan Allah ketika kita itu di puncak-puncak kebahagiaan. Kita itu harus bersimpuh di hadapan Allah Ta'ala. Maka karakter manusia itu harus kita rubah. Kita jangan seperti orang awam lagi gitu nih. Dimana orang awam mereka ingat sama Allah ketika butuh. Tapi kalau sudah nggak butuh, mereka sudah lupa lagi dengan Allah Ta'ala. Bahkan kalau mereka itu lagi butuh ya sama Allah Ta'ala itu Masya Allah itu. Sampai terkadang mereka puasa sunnah, sampai mereka sholat malam sehari sampai 10 hari. Bahkan mereka kalau lagi butuh sama Allah Ta'ala itu sampai mereka sedekah. Bahkan subhanallah, orang kalau lagi butuh sama Allah Ta'ala sampai mereka berangkat haji dan umrah untuk minta sama Allah di bawah naungan Ka'bah. Kenapa? Lagi butuh sama Allah Ta'ala kan itu.
Pertanyaan itu, kalau Allah sudah ngasih kamu itu permintaan kamu ini, kamu minta apa dikasih sama Allah Ta'ala, kamu seperti itu lagi nggak sama Allah Ta'ala gitu. Kebanyakan kita sudah lupa seperti itu kan itu. Ketika kita misalkan orang punya bisnis misalkan, dulunya di puncak karir dia, subhanallah itu gara-gara pandemi akhirnya bangkrut sampai dia memiliki utang miliaran misalkan ya, ancur-ancuran bisnisnya itu. Coba ketika kondisi seperti ini, dia doanya sama Allah kayak apa gitu loh. Masya Allah, luar biasa dia itu. Sholatnya, puasanya, kemudian bersimpuhnya di hadapan Allah, luar biasa orang ini. Tapi pertanyaan, ketika ekonomi dia itu dinaikkan lagi sama Allah Ta'ala, diberikan kemudian lagi sama Allah Ta'ala, coba sama nggak dengan kondisi yang awal itu? Enggak, setelah itu banyak yang lupa. Banyak yang lupa, sampai ada di antara orang-orang itu ya, ingat pengajian, datang pengajian itu kalau lagi butuh. Kalau nggak butuh nggak pernah kelihatan wajahnya itu. Sampai saya itu ya, saya lihatlah beberapa orang itu kalau dia ikut pengajian mesti ada masalah orang ini. Ada orang seperti itu. Mesti kalau dia datang, mesti nanti setelah ini cerita dia itu. Benar, setelah selesai kajian, Ustaz saya punya masalah ini. Kalau sudah selesai masalahnya hilang dia itu. Dan mesti kayak gitu. Ada, saya lihat beberapa orang itu seperti itu. Sampai saya pernah marah sama orang itu ya, ada beberapa orang itu saya marahi. Yaitu selesai pengajian orang itu ngadu. Ya mesti aduannya itu terus yang diadukan itu. Sampai saya bilang itu, antum itu kemana selama ini kan itu? Setiap ada muka antum mesti aduan yang ada itu, mesti antum ngeluh gitu. Coba si antum itu ketika bahagia itu datang ke kajian gitu. Bukan hanya ketika ada masalah saja gitu. Coba kamu itu ngeluh sama ustadz itu bukan hanya pas lagi ada masalah gitu. Cerita ke ustadz itu ketika kita itu lagi bahagia gitu. Coba datang ke ustadz cerita, Ustadz alhamdulillah saya diberikan kekayaan sama Allah Ta'ala. Ini caranya gimana supaya saya itu selamat ya ustadz. Jangan ceritanya ke ustadz itu yang pahit-pahit saja kali itu. Yang gak enak ceritakan ke ustadz, eluhkan kepada ustadznya gitu. Tapi ketika dia itu di puncak kebahagiaan, lupa sama ustadznya gitu. Dan itu banyak orang seperti itu. Oleh itu maksudnya itu kita perlu merubah karakter kita harus mindsetnya itu kita rubah. Jadi patokan orang itu kaya dan miskin itu, orang itu bahagia dan atau mulia dan tidaknya di hadapan Allah Ta'ala itu bukan kekayaan dia, bukan juga kemiskinan. Oleh itu ketika ada seorang ulama ditanya, wahai syekh, wahai imam, mana yang lebih utama antara ghaniyun syakir atau fakirun sopir? Jadi ada dua kondisi ini, mana yang lebih mulia? Maka beliau ditanya, wahai imam, mana yang lebih mulia antara ghaniyun syakir, orang kaya tapi dia bisa bersyukur, atau fakirun sabir, orang miskin tapi dia bisa bersabar? Yaitu dua kondisi ini, mana yang paling mulia? Akhirnya ulama ini mengatakan, tunggu dulu, saya pengen baca Al-Quran, biar saya selesaikan, saya akan cari jawabannya di Al-Quran. Akhirnya setelah itu beliau pulang, kemudian membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Dibaca semuanya untuk mencari jawaban tentang pertanyaan orang itu di dalam Al-Quran. Akhirnya setelah selesai membaca Al-Quran, dia mendapatkan jawaban. Maka setelah itu datang kepada orang yang bertanya, kemudian dia mengatakan, saya sudah dapat jawabannya di dalam Al-Quran. Yaitu ketika ditanya, mana yang lebih mulia antara ghaniyun syakir, orang kaya yang bersyukur, dengan fakirun sabir, orang yang fakir dan dia itu bersabar? Maka beliau mengatakan huma sawa. Beliau mengatakan dua-duanya sama di hadapan Allah Ta'ala. Dua-duanya adalah orang yang mulia, sama derajatnya. Akhirnya beliau ditanya, kok bisa? Ini orang yang kaya dia bersyukur, orang yang miskin dia bisa bersabar, kok sama gitu? Maka beliau mengatakan, karena saya mendapatkan dalam Al-Quran, Allah menguji dua hamba dengan ujian yang berbeda-beda. Yang satu diuji dengan kelapangan dan dia itu bisa bersyukur. Maka Allah juluki orang itu dengan ni'mal abdu innahu awwab. Dia itu adalah sebaik-baik hamba karena dia itu orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Hamba yang kedua Allah uji dengan kesempitan, tapi dia bisa bersabar. Allah juluki dengan julukan yang sama, ni'mal abdu innahu awwab. Dia itu adalah sebaik-baik hamba karena dia itu senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Sama julukannya, ni'mal abdu innahu awwab. Dia itu sebaik-baik hamba karena dia itu orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi julukan ini dijuluki untuk dua orang.
Yang pertama siapa? Yang pertama Nabi Sulaiman. Allah berikan kepada beliau kenikmatan yang luar biasa. Sampai Nabi Sulaiman bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka Nabi Sulaiman mendapatkan gelar sebaik-baik hamba. Yang kedua, Allah juga juluki untuk Nabi Ayyub alaihissalam yang diuji 19 tahun dengan sakit, sampai akhirnya hartanya habis, semuanya habis. Orang-orang semuanya mencibir dan mencaci dia. Ketika dia itu bisa sabar, Allah Ta'ala juga juluki dia dengan julukan Ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Ayyub itu adalah sebaik-baik hamba karena dia itu kembali kepada Allah Ta'ala. Berarti menunjukkan apa? Yang menjadi patokan di hadapan Allah itu bukan kaya dan miskinnya, bukan sakit dan sehatnya, bukan. Tapi yang menjadi patokan di hadapan Allah itu adalah sikap kita. Ketika kita kaya itu kita sikapnya apa? Kalau kita lagi miskin itu sikap kita apa? Itu yang menjadi patokan kemuliaan seseorang. Maka ketika seseorang ketika kaya dia bisa bersyukur, maka dia mulia. Bukan karena hartanya dia itu mulia, tapi karena syukurnya dia kepada Allah, dia akan menjadi orang yang mulia. Ketika orang itu ditimpa dengan kesempitan, dia itu bersabar. Sabar dia itu yang menunjukkan kemuliaan, bukan miskinnya. Kalau ada orang bertanya misalkan, bukankah ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan sabaqa al-masakin al-fuqara al-aghniya fil jannah. Nanti orang-orang yang miskin mereka masuk surga lebih awal daripada orang-orang kaya. Memang ada riwayat seperti itu. Riwayat bahwasanya nanti orang-orang miskin itu mereka masuk surga lebih awal daripada orang-orang kaya. Berarti menunjukkan di hadapan Allah itu orang miskin lebih mulia daripada orang kaya. Maka kita katakan tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan kata Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menjelaskan masalah ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan orang yang miskin itu lebih awal masuk surga daripada orang kaya, itu bukan karena mulianya orang miskin di hadapan Allah Ta'ala, tapi karena hisabnya sudah selesai. Orang yang awal masuk surga bukan berarti dia itu lebih mulia daripada orang yang akhir. Bukan berarti orang yang awal masuk surga itu berarti dia itu tingkatannya paling tinggi, enggak. Yang menunjukkan akan mulianya seseorang itu adalah tingginya di surga derajatnya, bukan awalnya masuk surga. Kenapa kok orang miskin itu lebih awal masuk surga? Karena hisabnya sudah selesai. Karena hisabnya sedikit, yaitu karena harta dia itu sedikit yang dihisab. Sedangkan orang kaya, kenapa mereka itu lama sekali selesai hisabnya? Karena yang dihisab banyak sekali. Tetapi bukan berarti orang yang miskin lebih mulia daripada orang kaya. Maka kita katakan kekayaan dan kemiskinan itu bukan standarisasi kemuliaan. Tetapi yang mulia itu adalah sikap. Ketika Anda kaya itu seperti apa, ketika miskin itu seperti apa. Ada orang kaya dan ada orang miskin. Terkadang orang kaya lebih mulia daripada orang miskin di hadapan Allah Ta'ala. Ketika ada orang kaya dia bisa bersyukur, ada orang miskin yang dia itu nggak bisa bersabar sampai dia itu murka kepada Allah Ta'ala dengan kemiskinan dia. Maka berarti menunjukkan apa? Orang kaya lebih mulia daripada orang miskin. Ada juga orang yang miskin lebih mulia daripada orang kaya. Ketika ada orang miskin dia itu sabar dibandingkan dengan orang kaya yang dia itu sombong dan congkak. Jelas orang miskin lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga patokannya itu bukan kaya dan miskinnya. Jangan kita itu memiliki kacamata dalam menimbang seseorang itu, kemuliaan seseorang itu dengan miskin dan kaya. Kenapa? Karena kalau kita itu mindsetnya keliru, kita itu menilai orang mulia itu karena harta dunianya, maka nanti kita akan mengejar itu. Misalkan gini, kita itu semuanya pengen menjadi orang mulia kita ini. Siapa yang tidak pengen menjadi orang mulia kan itu? Nah sekarang patokannya siapa yang mulia? Patokan timbangan kemuliaan itu apa gitu? Ketika seseorang itu patokan kemuliaan itu adalah harta dunia, maka dia akan mengejar dunia mati-matian supaya dia menjadi orang mulia. Ketika orang patokannya kemuliaan itu adalah ketakwaan, dia akan mengejar ketakwaan karena dia itu menganggap dengan ketakwaan dia akan menjadi orang mulia. Nah itu apa? Mindset ini kalau sudah keliru, semua perjalanannya keliru. Sehingga mindset itu nggak main-main. Kita mindsetnya keliru, semuanya keliru semua. Ketika kita menimbang kekayaan kemuliaan seseorang itu pada dunia, harta, tahta, wanita, yaitu nanti akan kita kejar mati-matian kita ini. Dan kebanyakan manusia seperti itu. Apa yang mereka kejar? Yang mereka kejar ya dunia, bukan akhirat yang mereka kejar. Kenapa? Karena mereka beranggapan akhirat itu bukan tanda seseorang itu mulia di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga dunia yang mereka kejar, dan itu ya hampir mayoritas manusia seperti itu, kecuali orang-orang yang dia itu berusaha untuk merubah mindsetnya. Maka berarti dalam ayat ini kita harus berusaha untuk merubah mindset kita. Jangan sampai mindset kita itu seperti orang-orang awam yang menganggap bahwa kemuliaan itu standarisasinya adalah dunia.
Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Sedangkan manusia ketika Allah uji dia, fa'akramahu, sehingga Allah muliakan orang itu di dunia, wa na'amahu, dan Allah berikan banyak kenikmatan. Fayaqulu rabbi akraman, maka orang itu akan mengatakan Tuhanku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Sedangkan ketika dia diuji dengan kesempitan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka orang itu akan mengatakan Tuhanku telah menghinakan aku. Kalla, maka Allah Ta'ala mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Yaitu maksudnya apa? Anggapan seperti itu keliru. Patokan kemuliaan itu bukan dunia, dan patokan kehinaan itu juga bukan dunia. Setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan beberapa amal ketika orang itu sudah keliru mindset. Seperti tadi, kalau kita sudah keliru mindset kita itu patokan tolak ukur dunia itu sebagai tanda kemuliaan seseorang, maka nanti akan muncul banyak sekali perkara mungkar. Apa perkara mungkar? Dampak dari mindset kita yang keliru. Ketika mindset kita itu keliru, akhirnya nanti bahaya. Allah Ta'ala mengatakan kalla balla tukrimunal yatim. Yang pertama, mindset yang keliru itu akan merubah cara pikir kita. Mindsetnya keliru, akhirnya apa? Perjalanan kita itu akan menjadi keliru. Apa yang pertama? Yang pertama itu dampak dari kekeluaran mindset kita itu dalam masalah ini tadi, kita tidak bisa memuliakan anak-anak yatim. Apalagi kita sebagai ibunya, apalagi kita itu sebagai keluarganya. Anak yatim itu adalah anak yang bapaknya meninggal dunia sebelum balik. Kalau anak itu sudah balik, maka tidak dinamakan yatim lagi. Rasulullah SAW beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya sama orang yang merawat anak yatim seperti ini kondisinya nanti di surga, kedudukannya seperti ini. Yaitu Rasulullah SAW itu menggabungkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Yaitu saya itu seperti ini, atau saya itu nanti seperti ini. Yaitu ininya dekat antara saya dengan orang yang senantiasa kafil, yaitu menjadi orang yang merawat anak yatim. Itu nanti dekat sekali. Kenapa orang itu dia itu tidak mau merawat anak yatim? Ataupun kalau merawat anak yatim itu pasti dizalimi. Karena mindset dia dalam masalah dunia itu beda. Yaitu dalam masalah itu beda. Seakan-akan anak yatim itu anak hina. Kenapa? Karena bapak yang menjadi tumpuan dia itu sudah meninggal dunia. Padahal kalau kita itu mau merawat anak yatim dengan cara yang baik, maka jaminannya itu adalah ketakwaan kita. Kita akan mendapatkan jaminan dari Rasulullah dekat tempat tinggal kita dengan Rasulullah SAW. Sehingga apa? Kita akan mulia. Kalau kita itu sudah dekat sama Rasul, berarti tinggi derajat kita ini. Tapi kalau mindset kita keliru, mulianya itu karena patokannya dunia, akhirnya kita itu malas-malasan untuk merawat anak yatim. Kalaupun kita itu terpaksa merawat anak yatim, biasanya nanti kita zalimi. Dan itu yang sering itu, kalau kezaliman kepada anak yatim, yang sering makan harta anak yatim, yaitu Rasulullah Allah Ta'ala mengatakan orang yang makan harta anak yatim itu seperti orang yang sedang makan bara api di perutnya. Dan kebanyakan yang sering makan harta anak yatim itu keluarganya sendiri. Yang sering makan harta anak yatim itu keluarganya. Dan yang paling sering itu ibunya. Maka itu hati-hati, sebagai seorang ibu itu hati-hati. Seorang ibu ketika rakus akan dunia, sehingga ketika sudah rakus dia akan menguasai semua warisan anaknya itu. Nanti akan disebutkan itu. Jadi memang bahaya. Mindset itu kalau sudah keliru itu bahaya. Kebanyakan di kita, ya cobalah kita cek lah. Kebanyakan di kita itu urusan warisan anak yatim itu semuanya dimakan sama ibunya. Padahal dalam agama kita itu, ketika ada seorang laki-laki meninggal dunia, dia punya istri yang ditinggalkan, demikian juga punya anak. Maka itu nanti hartanya si suami, hartanya si laki-laki itu semuanya jatuh ke ahli waris. Bukan pindah kepada istrinya. Istrinya nggak punya hak, kecuali kalau istrinya punya harta sendiri. Kecuali kalau misalkan rumah ini, bangunan itu dari patungan suami dan istri. Misalkan tanahnya dari istrinya.
Karena warisan dari orang tua, yang bangun adalah suaminya. Silakan dikalkulasi rumah ini tanahnya itu berapa, harganya, bangunan itu berapa. Misalnya karena tanahnya itu di tempat yang strategis, maka kalau dilihat dengan bangunannya itu, tanahnya itu 60%, bangunannya 40%. Enggak apa-apa, silakan didudukkan. Sehingga apa? Yang 60% itu milik istri, silakan diambil. Itu hanya dia, karena itu milik dia gitu. Tapi yang sisanya, yang 40% itu milik suami. Harta itu suami, dan suami itu nggak bisa jatuh kepada istri semua. Istri itu hanya mendapatkan 1/8 kalau si suami itu memiliki anak. Baik anaknya istri itu maupun anaknya istri yang lain. Selama suami itu punya anak, maka istri itu hanya mendapatkan 1/8. Sisanya 7/8 itu milik anak. Maka anak itu harus mendapatkan bagian warisan bagi kepada mereka. Apalagi kalau mereka itu sudah balik, sudah bisa memegang harta, itu hartanya mereka, berikan kepada mereka. Tapi prakteknya apa? Prakteknya semuanya dimakan sama ibunya. Semuanya dimakan sama ibunya. Ketika suami meninggal dunia, semuanya ibu yang menguasai. Sehingga rumah ini tidak boleh dijual. Siapa yang mata seperti itu? Ibunya. Tidak boleh dibagi warisan ini. Semuanya mata seperti ini, ibunya. Semua dimakan sama ibunya. Dan itu kejadian di mana-mana, kejadian banyak sekali kejadian. Bahkan orang yang sudah ngaji pun belum tentu bisa merubah karakter seperti ini. Sampai saya itu pernah marah sama seorang ibu-ibu. Ya, walaupun itu sudah ngaji, ibunya sudah ngaji, jamaah pengajian saya gitu. Ya, saya marahi karena intinya ada masalah warisan lah, itu sampai ya nggak berubah juga ibu itu karena cinta kepada dunia. Nah itu mindset itu kalau sudah rusak itu bahaya semua itu. Jadi ada sebuah kejadian nyata, ini kejadian bukan main-main ini. Dan semuanya sudah ngaji, ibunya sudah ngaji, anaknya sudah pada ngaji gitu loh. Ini saja belum bisa merubah gitu. Mindset itu enggak mudah gitu. Ya saya bilang ketika bapaknya itu meninggal dunia, karena diundang ke rumahnya untuk menyelesaikan masalah warisan. Ya saya katakan, Bu, Anda itu hanya dapat 1/8. Ini rumah ini bukan milik ibu. Sehingga jangan menguasai rumah ini gitu loh. Ini rumah milik ibu dan anak-anak ibu dan ahli waris yang lain. Karena ada anak laki-laki ya berarti ahli waris lain nggak dapat, kecuali kan cuma kembali ke ibu sama anak-anaknya saja. Sehingga apa? Ibu jangan menguasai harta ini gitu loh. Nah sekarang saya dudukkan semua ini, ada anak, ada ibunya. Anda itu anak-anak butuh nggak rumah ini gitu loh? Butuh duit nggak mereka itu? Ada yang pengen menikah, ada yang pengen bangun rumah, sudah menikah nggak punya rumah. Ibunya mengatakan nggak boleh rumah ini dijual selama saya masih hidup. Nanti silakan kalau saya sudah meninggal dunia silakan dibagi, dijual silakan. Tapi selama saya masih hidup nggak boleh. Akhirnya saya marah itu. Ini ibu zalim ini. Ibu ini zalim. Anda sudah makan harta anak yatim ini atau anak-anak. Anda masih punya anak, ini bukan harta Anda gitu. Dan Anda itu pencuri di sini itu. Kenapa? Anda mencuri hak yang bukan milik Anda. Anda punya 1/8, silakan Anda miliki kan itu. Bebas Anda mau memiliki itu apa itu. Tapi sisanya milik ahli waris. Kalau ada satu ahli waris yang pengen dijual karena pengen dibagi, maka tidak ada hak yang lain untuk menahannya. Tapi apa? Nggak bisa berubah juga. Akhirnya saya marahi, saya ingatkan neraka jahanam loh Bu. Ini urusannya sampai hari kiamat nanti itu. Kalau seandainya ibu sampai menahan ini rumah ini, padahal ada yang butuh terhadap harta ini, maka urusannya sampai hari kiamat. Subhanallah ya, karena ibunya tetap tidak mau menjual rumah itu, sampai akhirnya ada anak yang meninggal dunia. Ada anak yang meninggal dunia, akhirnya saya nasihati lagi ibunya itu. Bu, ini ada anak ibu yang meninggal dunia belum mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya, dari bapaknya. Urusannya sampai hari kiamat. Dan itu saja sudah saya nasihati, nggak berubah juga. Menunjukkan apa? Mindset itu ngeri, nggak main-main itu. Cinta terhadap dunia, dan itu semuanya karena rakus kepada dunia. Nah itu kebanyakan yang menzalimi anak yatim itu siapa? Ya keluarganya sendiri, bukan orang lain. Orang lain nggak bisa menzalimi anak yatim. Dari mana dia akan menzalimi? Wong dia nggak punya sangkut pautan masalah harta warisan. Yang kebanyakan makan harta anak yatim itu ya keluarganya. Dan yang paling sering ya ibunya sendiri. Ibunya sendiri yang sering makan harta anak yatim itu ibunya. Ketika misalkan seorang wanita, ibu, bapaknya meninggal, seorang laki-laki meninggal, dia meninggalkan istri dan anak yang masih kecil. Maka anak yang kecil ini, dia itu nafkahnya sudah ditanggung sama harta warisan bapaknya. Sehingga apa? Bapaknya itu punya apa sih? Itu namanya harta waris. Mau punya mobil lah, punya rumah, punya apa, itu harta waris. Silakan ibunya itu mengambil 1/8 dari hartanya si mayit.
Sisanya itu 78 itu untuk anak dan itu untuk nafkahnya anak. Sehingga anak itu diambil dari itu. Kalau memang ibu tidak mau ngasih dari uangnya sendiri, nggak usah dikasih. Kenapa? Tidak wajib. Ibu itu mengeluarkan uang untuk anak itu nggak wajib. Yang wajib itu bapak. Karena tidak ada namanya wanita itu memberikan nafkah kepada anak itu, nggak ada. Seorang wanita, seorang ibu memberikan harta kepada anaknya itu namanya sodakoh. Tidak dinamakan dengan nafkah. Nafkah itu seorang bapak. Kalau ibu punya uang mau disimpan untuk dirinya, silahkan. Itu uangnya ibu kan itu. Kalau anak ini tidak ada yang memberikan nafkah karena bapaknya meninggal dunia, warisan dia yang digunakan untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Kalau anaknya itu tidak mendapatkan warisan bapaknya nggak ada misalkan, maka keluarga besar bapak yang wajib memberikan nafkah. Sehingga apa? Bukan ibu. Ibu itu silakan punya harta simpen untuk dirinya sendiri, silakan gitu. Tapi jangan makan hartanya anak. Kenapa? Itu hartanya anak yatim dan itu nggak main-main itu. Nah itu mindset yang keliru itu nanti akibatnya seperti itu. Bala tukrimunal yatim. Kalian tidak bisa merawat anak yatim dengan baik. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Yang kedua, mindset yang keliru itu akibatnya itu, dampaknya itu, kalian tidak akan mau memberikan bantuan kepada orang miskin. Sekarang apa? Harta saya itu yang milik saya, kencang saya pegangi itu. Dan itu kan mindset keliru. Maka itu perlu kita rubah. Mindset masalah dunia itu perlu kita rubah. Harta yang kita miliki, pahami ya di sini. Ini semuanya mindset semua ini. Kalau mindsetnya sudah keliru memang berat. Harta yang saya miliki dari saya kerja, saya misalkan saya bekerja, sampai akhirnya saya punya uang, fahami bahwasanya uang yang saya hasilkan itu bukan semua milik saya. Itu ada nafkah atau rezeki orang-orang yang Allah titipkan dari diri saya. Saya punya uang misalkan itu enggak semuanya milik saya. Yang saya miliki itu cuma sepertiga. Itu milik saya penuh sepertiga itu. 2/3 itu ada rezekinya orang-orang yang Allah titipkan di hartanya saya. Siapa itu? Istri saya. Istri saya itu kan dia ditanggung rezekinya sama Allah Ta'ala. Tapi Allah memberikan rezeki kepada istri saya lewat jalur saya. Sehingga apa? Istri saya itu di uang saya itu punya hak. Kalau saya tidak memberikan harta kepada istri saya, maka istri saya boleh mengambilnya secara sembunyi-sembunyi. Karena itu hanya dia. Itu rezeki yang Allah berikan kepada istri saya, tapi dititipkan di tangan saya. Seperti anak-anak saya. Itu juga termasuk Allah berikan rezeki kepada mereka yaitu dititipkan di harta saya. Demikian juga tetangga-tetangga saya yang miskin dan yang lainnya. Atau 7 asnaf yang wajib kita berikan zakat. Keluarkan zakat. Itu semuanya Allah berikan rezeki di tangan kita. Allah titipkan di tangan kita. Kalau kita punya uang, semuanya kita makan sendiri, tidak kita bagi kepada yang lain yang wajib kita berikan kepada mereka, maka kita itu zalim. Dan kenapa seperti itu? Karena kita itu mindset kita keliru dalam memahami dunia. Nah itu Rasul mengatakan innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Kalian itu mendapatkan rizki dan ditolong sama Allah Ta'ala disebabkan karena ada orang miskin di antara kalian. Kita punya tetangga orang miskin. Allah ingin memberikan rizki kepada mereka, tapi mereka tidak bisa kerja. Karena mereka sudah tua renta. Allah ingin memberikan rezeki kepada mereka. Bagaimana jalannya? Jalannya Allah titipkan di tangan kita. Sehingga usaha kita dilancarkan. Dengan usaha kita lancar, akhirnya kita bisa memberikan nafkah kepada mereka. Berarti apa? Allah ingin memberikan rezeki. Ketika kita misalkan seorang wanita hamil, di dalam perutnya itu ada bayi, Allah ingin memberikan rezeki kepada anak. Tapi kan gak bisa langsung. Anak itu gak bisa makan langsung. Tapi Allah ingin memberikan rezeki kepada anak itu dengan jalur lewat perantara ibunya. Sehingga apa? Sehingga harta yang kita miliki itu, faham ini, enggak semua itu milik kita. Harta yang kita miliki, yang itu hak kita itu cuma sepertiga. Silakan sepertiga dari harta kita itu kita gunakan untuk diri kita, foya-foya diri kita. Sisanya itu untuk orang lain. Untuk orang lain siapa itu? Ya istri kita, anak kita, demikian juga tetangga kita. Itu semuanya mendapatkan hak dari uang kita. Nah itu ketika mindset itu keliru, maka akhirnya apa? Akhirnya kita itu pelit terhadap harta kita. Untuk memberikan bantuan kepada orang miskin saja kita nggak akan memberikan. Kenapa? Seakan-akan harta kita itu yang milik kita. Dan itu standar saya itu menjadi orang mulia. Sedangkan orang miskin itu orang hina. Mereka itu di mata kita itu orang hina. Kenapa? Karena kita itu mindsetnya keliru. Coba kalau kita melihat ya, Allah itu ingin memberikan kepada kita rizki, demikian juga kepada orang miskin itu rizki. Dan semuanya itu nggak ada yang mulia. Gara-gara harta kita, mungkin orang miskin itu lebih mulia. Sehingga apa? Kita muamalah sama orang miskin itu ya biasa. Bukan berarti mereka itu hina. Mungkin mereka lebih mulia daripada kita. Akhirnya apa? Kita muamalah sama orang miskin itu ya kita bisa berbagi. Karena kita nggak pernah merendahkan mereka.
Kemudian ketiga, mindset yang keliru itu akibatnya, dampaknya itu wa ta'kuluna turatsa aklal lamah. Nanti kalau kalian sudah cinta kepada dunia, kalian nanti akan makan harta warisan dengan rakus. Sampai akhirnya harus menzalimi orang lain. Sehingga perebutan warisan, sampai bunuh-bunuhan gara-gara warisan, atau sampai memutuskan tali silaturahim, tali kekeluargaan gara-gara warisan. Dan itu nyata di mana-mana seperti itu. Sampai terkadang gara-gara masalah warisan, rebutan warisan, sampai akhirnya saling membunuh, sampai melukai dengan sihir. Terkadang orang menyihir gara-gara ribut masalah warisan. Dan itu terjadi di mana-mana. Dan kenapa seperti itu terjadi? Karena cinta kepada dunia. Karena cinta kepada dunia. Kalau seandainya kita itu berkaitan masalah warisan, kita misalkan kita qadarullah seorang wanita. Namanya seorang wanita, anak perempuan, dia itu hanya mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki. Dan itu Allah yang membagi. Anda terima maupun tidak. Kalau kita itu nggak terlalu cinta sama dunia, ya kita ridho dengan terima pembagian Allah Ta'ala. Pembagian Allah itu adil. Kalau seandainya misalkan ada orang-orang itu yang dia itu nanti akan menuntut lebih dari warisan karena dia itu yang bakti kepada orang tua. Misalkan ya ada seseorang orang tua, dia memiliki 2 anak, laki-laki perempuan. Orang tua ini tinggalnya di rumah perempuan, anak perempuan, karena yang merawat dia itu anak perempuannya. Anak perempuan itu Masya Allah baktinya kepada orang tua luar biasa. Sedangkan anak laki-laki dia keluar kota, dia itu kerja di luar kota, sehingga dia nggak bisa bakti sama orang tua. Yang bakti sama orang tua itu Masya Allah anak perempuan luar biasa merawat bapaknya. Ketika bapaknya meninggal dunia, tetap laki-laki yang gak bakti sama orang tua mendapatkan 2 bagian. Sedangkan anaknya perempuan yang bakti kepada orang tuanya tetap mendapatkan 1 bagian dari anak laki-laki. Laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Boleh nggak anak perempuan itu dia itu menuntut lebih? Nah, kan saya yang bakti sama orang tua, kan bapak kamu kan saya rawat ketika sakit-sakitan gitu loh. Yo saya harus mendapatkan tambahan. Maka menunjukkan berarti Anda bakti itu karena harta. Berarti apa? Baktinya Anda itu bukan karena Allah Ta'ala. Sehingga Anda baktinya Anda itu berarti karena harta, pengen mendapatkan warisan lebih kan itu. Dan itu nggak dibolehkan. Itu berarti baktinya Anda selama ini batal, tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau kita itu jadi bakti kepada orang tua itu kayak sebuah hadiah, yang mana kita itu akan mendapatkan nikmat atau pahala yang melimpah. Sehingga nanti apa? Anak itu akan berebut untuk bakti kepada orang tua. Sedangkan warisan itu nggak berkaitan dengan bakti. Warisan itu Allah hanya membagi ini laki-laki, ini perempuan. Beda laki-laki, perempuan itu beda. Masalah bakti dan tidaknya itu masalah amal soleh. Sehingga itu jangan sampai dikaitkan dengan warisan. Kenapa kok orang itu sampai rebutan dalam masalah warisan? Karena cinta kepada dunia. Sampai rela mengorbankan kekeluargaan selama ini. Kakak beradik yang dulunya akrab menjadi ribut sampai bermusuh-musuhan gara-gara masalah warisan. Kenapa seperti itu? Karena dunia. Kemudian terakhir yang keempat, dampak ketika kita itu cinta sama dunia itu, yang keempat, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa. Cinta kepada harta, dan itu bahaya cinta itu. Ketika cinta kepada harta, berarti harta itu sampai masuk ke hati, kan namanya cinta kan itu. Dan ketika sudah sampai ke hati, sudah sampai ke cinta dalam hati, maka dunia itu akan merusak. Dunia itu akan menjadi sampah atau menjadi racun ketika masuk dalam hati. Jadikan dunia itu di tangan saja. Kita kuasai dunia di tangan kita. Jangan sekali-kali dunia itu masuk. Kalau dunia sudah masuk dalam hati, jadinya racun. Dunia itu kalau sudah masuk dalam hati, jadinya racun. Dan tidak mungkin, kata para ulama, berkumpul dalam hati manusia antara surga dan dunia. Kita sama-sama mencintai surga, sama-sama kita juga mencintai dunia, nggak bisa. Karena 2 perkara itu saling kontradiksi. Dunia itu kayak bangkai, sedangkan surga itu kayak permata, kayak sesuatu yang mahal. Tidak mungkin antara sampah dengan permata itu bisa berkumpul. Sehingga apa? Tidak mungkin isi hati manusia itu tong sampah yang isinya itu sampah sama permata sama emas, nggak mungkin. Tong sampah itu isinya sampah. Tidak mungkin orang menaruh emas dan permata itu dalam tong sampah gitu. Demikian juga orang menyimpan emas itu dalam sebuah tempat lemari yang sangat rapi disimpan itu. Tidak mungkin di lemari itu dibuang sampah-sampah di dalamnya. Kenapa? Karena antara sampah dengan permata itu tidak mungkin berkumpul. Demikian juga di dalam hati manusia. Tidak mungkin cinta kepada dunia bisa digabungkan dengan cinta kepada surga. Enggak mungkin. Siapa yang cinta kepada dunia, pasti surga hilang dalam hatinya.
Siapa yang cinta kepada surga, pasti cinta kepada dunia hilang dalam hatinya. Dan itu sesuatu yang tidak bisa berkumpul. Nah itu ketika orang itu sudah cinta sama dunia, ya dia nanti akan rakus kepada dunia. Dan orang kalau sudah rakus sama dunia, tidak pernah puas. Sampai kapan dia itu puas terhadap dunia? Sampai dia mati. Oleh itu kita lihat orang sudah tua renta, sudah waktunya dia itu bertobat kepada Allah Ta'ala, masih mikir politik. Dan itu banyak juga orang seperti itu. Sudah mau mati padahal itu, sudah mau mati, masih nyuap, masih korupsi, padahal dia punya harta melimpah gitu. Padahal dia itu sudah mau mati gitu, masa itu sudah waktunya dia itu bertobat kepada Allah Ta'ala. Tapi kan enggak. Malah dia itu semakin tua renta, semakin mau mati, semakin rakus kepada jabatan, rakus kepada harta luar biasa. Malah lebih gila rakusnya daripada orang-orang yang masih muda. Dan itu banyak kita dapatkan seperti kenapa? Karena cinta kepada dunia. Ya sampai di sini pembahasan kita, nanti insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Poin yang ketiga tentang nanti bagaimana kehidupan setelah hari kiamat terjadi. Nanti poin ketiga akan kita sebutkan di pertemuan berikutnya. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.